Uang saya, balikin uang saya. Balikin uang saya. Mana uang saya? Balikin uang saya. Balikin uang saya. Kasus penipuan berkedok rental mobil yang menimpa Jessica Iskandar kembali berlanjut. Setelah CSB resmi divonis 2,5 tahun penjara, diketahui permasalahan ini kembali membuka tabir baru setelah kuasa hukum CSB Togar Situmorang merasa adanya kejanggalan dalam dakwaan yang diutarakan kejaksaan. Adapun kejanggalan itu dirasa lantaran adanya perbedaan dalam fakta persidangan soal 11 mobil yang dibilang raib. Lantas, apa langkah yang akan diambil oleh pihak CSB setelah menyadari adanya kejanggalan dalam putusan pengadilan? Benarkah semua ini sangat kontra dengan apa yang dinyatakan oleh Jedar selama ini? Kalau kita bicara Jessica Iskandar itu sangat kontradiktif. Kenapa saya bilang begitu? Sama kayak kasusnya dengan kita. Kasus Jessica Iskandar awalan melaporkan adanya dugaan penipuan dan penggelapan di Polda Metro Jaya. Namun dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nah ini di Jakarta Selatan tidak ada muncul terkait 11 mobil yang dibilang raib diambil oleh klien kami. Tidak ada. Bahkan di sini hanya amarnya itu berbunyi bahwa klien kami didakwa itu terkait tentang adanya satu perbuatan yang bernama perbuatan melawan hukum itu dengan tindak pidana penipuan. Berbeda dengan dakwaan jaksa. Dakwaan jaksa pada saat itu 372 di dakwaan pertama. Dakwaan keduanya memang dibikin 378. Namun putusan hakim di PN Jakarta Selatan hanya penipuan. Itu pun diputusnya 2 tahun 6 bulan. Kalau soal CSB kita tetap mengikuti prosedur hukum, jadi kita lihat aja nanti keputusannya kayak gimana. Cuma sekarang udah waktunya kita harus fokus ke depan, ya kan, kita udah ikhlas. Dan sebenarnya yang lalu ya sudahlah, yang biarlah berlalu. Semoga dia juga dapat hukumannya sesuai dengan perbuatannya dia. Kita ikutin prosedur. Jadi berharapnya apa? Ya sesuai dengan prosedur aja. Iya. Betul. Kita juga nggak mau melanggar. Kita juga menghormati prosesnya. Jadi ya ikutin aja. Tapi jadi nominal dengan tuntutan. Udah ikhlas itu udah hampir 2 tahun. Ya. Disinilah kejanggalan kasus klien kami. Dari laporan Polda Metro Jaya, 11 mobil 9,8 miliar, bahkan itu tidak ada yang namanya terbukti barang-barang berupa mobil-mobil tersebut, sehingga sampai di putusan PN Jakarta Selatan berubah menjadi pasal 378 dengan ancaman dengan putusan vonis 2 tahun 6 bulan. Sehingga jaksa pada saat itu mengajukan banding. Nah, pada saat dibanding oleh jaksa itu mencoba merubah dari 378 keyakinan hakim PN, ya, itu ingin tetap di 372. Namun ternyata dari putusan tersebut tetap pengadilan negeri menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan, dan namun di sini putusan pengadilan tinggi DKI tidak lagi membuat 2 tahun 6 bulan, tapi ditambah jadi 3 tahun 6 bulan. Namun
pasal penipuannya tetap. Nah, si jaksa karena ada pasal penipuan mengajukan kasasi. Karena menurut jaksa tidak ada penipuan, yang ada adalah penggelapan. Makanya dia majukan lagi kasasi dengan berharap klien kita tetap ditahan dan tetap dimintakan putusan 3 tahun 6 bulan. Kan jadinya lucu. Berarti si jaksa ini tidak punya satu keyakinan dalam menulis dakwaannya. Apakah dakwaan yang dibuat dia secara benar, secara teliti, atau memang jaksa tidak paham bahwa ini sebenarnya kasus terlalu dipaksakan oleh pihak kejaksaan. Di sisi lain, tim kuasa hukum Christopher Stefanus Budianto kini tengah berancang-ancang untuk melaporkan balik istri dari Vincent Verhaeghe itu. Seperti diketahui, kala ia tiba di Jakarta pada bulan November lalu, CSB langsung mendapatkan sambutan panas dari Jessica dan sang suami yang lantas meluapkan emosi mereka. Welcome home. Mana uang saya? Balikin uang saya. Balikin uang saya kamu. Balikin mobil-mobil saya, uang saya. Balikin, jangan kabur lagi kamu. Ini yang ambil uang saya. Ayo balikin uang saya. Udah pulang sini kamu balikin mobil-mobil saya. Uang saya balikin kamu. Kamu nggak sadar itu uang anak-anak saya. Itu uang yang saya kumpulin. Itu uang anak saya. Balikin kamu. Rupa-rupanya kejadian tersebut meninggalkan luka yang begitu dalam di hati CSB. Sehingga membuatnya tak pikir panjang untuk mengambil langkah hukum dan memperkarakan sang selebritis. Dan kami akan terus memperjuangkan keadilannya untuk membuat laporan resmi terkait apa perlakuan yang didapatkan oleh klien kami. Kamu nggak mikir, balikin uang saya, balikin mobil-mobil saya. Macam apa kamu? Balikin. Perasaan pribadi ya dia punya hak lah untuk berbicara kan. Tapi ya balik lagi kalau umpamanya dia mau lapor balik emang ada unsurnya. Emang saya kan nggak mukul enggak, saya juga ngelawan juga enggak. Saya cuma nguapin apa isi hati saya cuma bertanya dia selama ini kemana aja. Itu kan ada juga tuh di jejak digitalnya. Di situ saya juga nggak ngancem orangnya kok. Terus juga ya namanya juga manusia, emosi dari 18 bulan mangkir tiba-tiba dateng nanya selama ini kemana. Salahnya di mana ya kalau kayak gitu. Jadi kalau dia mau merasa begitu sih boleh-boleh aja. Karena kita pun juga merasa dirugikan, dibikin capek dan segala-segalanya kan. Kita lihat aja nanti. Maksudnya selama kita tahu kita benar, kita korban, kita juga nggak minta lebih kok. Pokoknya proses ini segala kita maunya cepat selesai dan pada intinya kita mau keadilan aja seadil-adilnya. Buat dia pun sama, mau saya lebihin atau kurangin nggak mau juga. Pokoknya seadil-adilnya yang buat kita dan buat dia, udah gitu aja. Kita akan perjuangkan daripada status klien kami untuk melaporkan Jessica Iskandar terkait dugaan perbuatan melawan hukum. Yang pasti aku jadi kebawa emosional karena ya dari waktu 1,5 tahun ini aku udah berusaha banget untuk mengolah perasaan diri sendiri tuh untuk bisa keluar dari kayak bayang-bayang musibah gitu. Karena saat kena musibah itu terus terang itu merupakan cobaan yang berat, apalagi itu awal kita menikah, baru melahirkan. Aku berusaha untuk bisa mengikhlaskan, untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa fokus lagi kepada kehidupan aku, kepada suami dan anak-anak gitu. Karena yang kemarin itu sungguh sangat amat menguras tenaga, biaya, emosi,
mental juga jadi rusak, waktu juga semuanya berantakan lah. Saya emosi aja itu, maksudnya ya akhirnya saya ketemu sama seorang yang menyakiti istri saya saat istri saya hamil, lalu saat momentum dia melahirkan baby Don, di mana itu harusnya momentum kebahagiaannya terutama istri telah melahirkan sosok buah hati yang sehat, ya kan? Tapi kena imbasnya ya sakit hatinya sih di situ ya. Cuman negara hukum, jadi menghormati prosesnya dan pasal-pasal, jadi juga nggak mau main hakim sih. Kalau saya dikasih izin untuk tinju sama dia sih, tapi nggak tahu ya kalau open boxing biar kalian nanti diundang semua. Cuman ya. Tapi kita pastinya serahkan lah kepada. Iya, balik lagi kita serahkan ini semua ke proses hukum, ke pengadilan juga, dan juga kita percaya bahwa hukum di Indonesia tuh ini kok tegak lurus.